Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan, Stambuk F551 18029. Kali ini kita akan mempelajari tentang beberapa teknik dalam pengambilan keputusan. Untuk itu, langsung saja kita simak video berikut ini. Berikut adalah materi yang akan kita pelajari bersama, yaitu 1. Pohon keputusan, dan 2. Tabel keputusan. Pohon keputusan. Pohon keputusan merupakan sebuah sistem untuk membantu mencari dan membuat keputusan untuk berbagai masalah dan dengan memperhitungkan berbagai macam faktor yang ada di dalam lingkup masalah tersebut. Tujuan pohon keputusan yaitu 1. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi suatu masalah dan dapat mencari penyelesaian terbaik dengan memperhitungkan faktor tersebut. Yang kedua, menganalisa nilai resiko dan nilai suatu informasi yang terdapat dalam suatu alternatif pemecahan masalah. Kemudian manfaat pohon keputusan yaitu 1. Membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih simpel. 2. Mengeksplorasi data. Yang ketiga, memadukan antara eksplorasi data dan pemodelan. Kemudian tahapan pohon keputusan yaitu 1. Mendefinisikan masalah secara jelas. Yang kedua, menggambarkan struktur dari pohon keputusan. Yang ketiga, menentukan nilai payoff dari setiap kombinasi. Kemudian yang keempat, menentukan nilai peluang dari seluruh kemungkinan dan keputusan. Yang kelima, menghitung expected monetary value atau EMV atau expected opportunity loss. Kemudian kelebihan pohon keputusan yaitu 1. Membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih simpel dan spesifik. Yang kedua, mengurangi perhitungan yang tidak diperlukan. Yang ketiga, fleksibel untuk memilih fitur dari internal node yang berbeda. Kemudian kelemahan pohon keputusan yaitu 1. Terjadi overlap, terutama ketika kelas dan kriteria yang digunakan jumlahnya sangat banyak. Yang kedua, pengakumulasian jumlah kesalahan dari setiap tingkat dalam sebuah pohon keputusan yang besar. Yang ketiga, kesulitan dalam mendesain pohon keputusan yang optimal. Kemudian konsep dasar pohon keputusan. Nah, di sini keputusan dilambangkan dengan kotak, kemungkinan dilambangkan dengan bulat. Yang ketiga, garis penghubung. Kemudian yang keempat, alternatif keputusan dilambangkan dengan kotak bergaris. Dan yang kelima, alternatif kemungkinan yang terjadi dilambangkan dengan bulatan bergaris. Nah, kemudian kita masuk ke contoh simpel dari pohon keputusan. Di sini adalah kotak yang melambangkan keputusan. Keputusan yang terdapat dalam contoh ini ada 2, yaitu investasi dan tidak investasi. Apabila kita mengambil keputusan investasi, terdapat 2 kemungkinan yang dilambangkan dengan bulat, yaitu kemungkinannya sukses dan gagal. Jika sukses, maka hasilnya adalah keuntungan besar, dan jika gagal, maka hasilnya adalah kerugian. Kemudian, jika kita mengambil keputusan tidak investasi, maka hasilnya investasi dengan resiko kecil. Sekarang kita masuk ke tabel keputusan. Tabel keputusan adalah tabel yang digunakan sebagai alat bantu untuk menyelesaikan logika dalam program. Tabel keputusan efektif digunakan bila mana kondisi yang akan diseleksi di dalam program jumlahnya cukup banyak dan rumit.
Struktur tabel keputusan yaitu 1. Condition start, yang kedua condition entry, yang ketiga action start, yang keempat action entry. Condition start, bagian ini berisi kondisi yang akan diseleksi. Yang kedua condition entry, bagian ini berisi kemungkinan dari kondisi yang diseleksi, yaitu terpenuhi dan tidak terpenuhi. Terpenuhi disimbolkan dengan G dan tidak terpenuhi disimbolkan dengan N. Setiap kondisi akan mempunyai dua kemungkinan kejadian. Bila ada X kondisi yang diseleksi, maka akan terdapat N kemungkinan kejadian, yaitu sebesar N sama dengan 2X. Kemudian yang ketiga, action start. Bagian ini berisi pernyataan yang akan dikerjakan, baik kondisi yang diseleksi terpenuhi maupun tidak terpenuhi. Kemudian yang keempat, action entry. Action entry digunakan untuk memberi tanda tindakan mana yang akan dilakukan dan mana yang tidak akan dilakukan. Struktur tabel keputusan. Ini adalah gambarnya, di mana condition start di sini, action start di sini, condition entry di sini, dan action entry di sini. Kemudian kita masuk ke contohnya. Untuk dapat menjelaskan langkah-langkah dilakukan, maka ada contoh seperti ini. Proses pemesanan. Potongan akan diberikan apabila pesanan barang melebihi atau sama dengan batas unit minimal pesanan. Potongan ini hanya berlaku bagi dealer. Bila unit barang persediaan di gudang mencukupi, maka pesanan akan dikirim semuanya. Tetapi, apabila unit barang persediaan tidak mencukupi, maka yang dikirim adalah unit barang yang ada dan kemudian dibuatkan catatan mengenai kekurangannya. Menentukan kondisi. Dari contoh di atas terdapat 3 buah kondisi, yaitu 1. Apakah unit ini dipesan lebih dari sama dengan unit minimum potongan. Yang kedua, apakah pemesanannya dealer. Yang ketiga, apakah unit persediaan mencukupi. Kemudian yang kedua, menentukan jumlah kemungkinan kejadian yang akan terjadi, yaitu sebanyak N sama dengan 2/3 sama dengan 8. 2-nya dari rumus tadi, kemudian 3-nya ini dari sebelumnya. Dari sini terdapat 3 buah kondisi. Kemudian yang ketiga, menentukan tindakan yang akan dilakukan. Dari contoh di atas terdapat 5 tindakan yang akan dilakukan, yaitu 1. Mendapat potongan, yang kedua tidak mendapat potongan, yang ketiga kirim semua yang dipesan, yang keempat kirimnya ada saja, yang kelima buat catatan kekurangannya. Nah, kemudian mengisi condition entry dengan simbol ya dan tidak, seperti ini. Nah, kemudian mengisi action entry seperti ini. Ini diambil dari contoh sebelumnya. Kemudian rule nomor 5 dan 7 dapat digabung karena tindakannya sama. Demikian juga rule nomor 6 dan 8 dapat digabung, sehingga tabelnya menjadi seperti berikut.
Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.